kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerjasama Organisasi Farmasi dalam Skala Regional dan Internasional. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Rinalda Hani Ramadan dengan NIM 101230229. Baik, di sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Meisel Gadu Sabrina Utami dengan NIM 101230119. Nama saya Aska Amanda dengan NIM 101123020. Baik, kita lanjut ke pengertian. Kerjasama organisasi farmasi dalam skala regional dan internasional mengacu pada kolaborasi antara berbagai entitas farmasi termasuk perusahaan, lembaga penelitian, organisasi kesehatan, dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang kesehatan dan farmasi. Baik, selanjutnya ada nama-nama organisasi internasional. Yang pertama ada WHO, World Health Organization. Yang kedua ada FIP, Federation Pharmaceutical International. Kemudian ada IFPMA, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association. Kemudian PHRMA, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Kemudian ada EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Association. Kemudian ada nama organisasi regional. Pertama APC, ASEAN Pharmaceutical Club. FIP, Federation Pharmaceutical International. APF, African Pharmaceutical Forum. EAHP, European Association of Hospital Pharmacists. Asia Pacific Economic Cooperation. Life Science Innovation Forum. baik, selanjutnya Ada tujuan utama organisasi farmasi internasional. Yang pertama, meningkatkan kesehatan global dan regional. Yang kedua, standarisasi praktik dan regulasi. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Yang keempat, edukasi dan pelatihan. Yang kelima, advokasi dan kebijakan. Yang keenam, kolaborasi dan jaringan. Yang terakhir, respons krisis kesehatan. Baik, penjelasan tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kesehatan global dan regional, memastikan akses terhadap obat-obatan dan perawatan kesehatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi untuk semua orang di seluruh dunia. Yang kedua, standarisasi praktik dan regulasi, menciptakan standar global dan regional untuk praktik farmasi, produksi obat, dan regulasi untuk memastikan keamanan keefektifan produk farmasi. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan, mendorong inovasi melalui penelitian dan pengembangan obat-obatan baru dan terapi, serta berbagai pengetahuan dan teknologi di antara negara-negara anggota. Yang keempat, edukasi dan pelatihan, menyediakan pelatihan dan edukasi bagi profesional farmasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai aspek farmasi dan kesehatan. Yang kelima, advokasi dan kebijakan, mempengaruhi kebijakan publik dan regulasi untuk mendukung kesehatan masyarakat dan industri farmasi, termasuk akses ke obat-obatan esensial dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Yang keenam, kolaborasi dan jaringan, membangun jaringan kerjasama di antara negara-negara, organisasi, dan institusi untuk bertukar informasi, sumber daya, dan praktik terbaik. Yang terakhir, respons krisis kesehatan, menyediakan dukungan dan sumber daya selama krisis kesehatan global atau regional, seperti pandemi, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Baik, masuk ke keuntungan organisasi farmasi. Yang pertama ada organisasi internasional. Untuk keuntungan WHO yaitu memiliki akses global yang luas dan otoritas yang diakui dalam pengaturan kesehatan global, memfasilitasi kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah kesehatan global seperti pandemi dan penyakit menular lainnya, mendorong standarisasi praktik farmasi dan regulasi untuk meningkatkan kualitas produk farmasi. Kemudian yang kedua ada FIP, yaitu menjadi platform untuk berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan penelitian dalam farmasi di tingkat internasional,
mendorong kolaborasi antar apoteker di berbagai negara untuk meningkatkan peran mereka dalam perawatan kesehatan, berkontribusi pada standarisasi pendidikan dan pelatihan apoteker di seluruh dunia. Kemudian IFPMA, yaitu berperan dalam advokasi untuk inovasi farmasi global dan akses pasien terhadap terapi inovatif, mewakili industri farmasi internasional dalam mengembangkan kebijakan global tentang regulasi obat dan paten, menyediakan platform bagi perusahaan farmasi untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam riset dan pengembangan obat. Kemudian yang keempat, FPIA, memfasilitasi kerjasama antara perusahaan farmasi di Eropa untuk meningkatkan inovasi dalam riset obat, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan UE terkait dengan farmasi dan kesehatan, mendorong investasi dalam pengembangan obat dan terapi yang inovatif di Eropa. Kemudian organisasi regional. Yang pertama ada APC, yaitu memfasilitasi kerjasama antara negara ASEAN dalam mempromosikan akses obat dan pengembangan industri farmasi regional. Yang kedua, mendorong harmonisasi regulasi farmasi di antara negara anggota ASEAN. Yang kedua ada APF, keuntungannya yaitu menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar negara di Afrika dalam pengembangan farmasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi untuk meningkatkan akses terhadap obat-obatan